janda beranak dua. Di kampung sebelah, anak saya memang rajin mengaji. Katanya Obed itu pintar sekali membuat kaligrafi. Sedangkan Pia itu rajin membantu istri Wak Haji Kewek menyetrika baju di rumahnya. Ya, memang saya ini hanya seorang tukang jamu gendong. Tapi saya tidak pernah malu jadi tukang jamu gendong. Saya pengen bahagiakan anak saya yang jadi anak yang pintar. Zaman sekarang cari duit memang susah. Apa-apa mahal. Beli ini mahal, beli itu mahal. Daripada saya bekerja yang tidak-tidak, mending saya jualan jamu saja. Jamu saya tidak kalah enak sama jamunya Nona Menir. Coba. Saya jualan jamu gelas kencur, jamu kudung tewo, dan jamu rangsing tubuh. Jamu saya tidak kalah sama jamu yang lain. Ayo. Langsing. Hidup saya memang kurang dari kecukupan. Beda waktu dulu, waktu Mas Suripon masih hidup. Mumpung belum ada yang beli jamu saya, bagaimana kalau saya cerita tentang masa lalu saya bersama Mas Suripan? Supaya nanti wanita bisa bercermin, supaya apa yang saya telah alami tidak dialami lagi oleh siapapun. Mau ya dengan cerita saya ya? Harus mau. Kalau begitu, ini ceritanya. Suami saya, Mas Suripan, seorang PNS, seorang guru yang dihormati oleh anak didiknya. Mas Suripan itu suka pakai jastong atau disebut jas safari. Mas Suripan itu rambutnya ikan, kulitnya tinggi, tidak jelek dan tidak ganteng. Tapi memang sudah makin saya ditinggal Mas Suripan. Waktu itu
saya memang sudah ditinggal oleh mama dan mimi saya. Mama dan mimi saya itu meninggal karena keracunan daging. Ada yang tahu daging enggak? Tahu enggak? Jadi daging itu ampas tempe. Tapi dulu saya memang tidak suka makan daging. Kata Pak Mantri sih, mama dan mimi saya meninggal karena keracunan. Dan setelah meninggal, akhirnya saya dibawa oleh Wak Darmi. Wak Darmi itu kakak dari ibu saya. Wak Darmi bekerja sebagai tukang pinjam di pasar. Waktu kecil saya sering disebut si Denok. Kata Wak Darmi, waktu kecil saya itu cantik, lucu, sehingga dipanggil si Denok. Wak Darmi memang sibuk di pasar, tapi suami dan asistennya kerjanya hanya ngepakin pindang di rumah. Kejadian yang mengerikan pun terjadi. Waktu saya sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tiba-tiba ada yang mendekat saya dari belakang, kuat sekali. Lalu dia menarik saya, menyeret saya ke dalam kamar. Waktu itu saya ketakutan. Saya hanya bisa berteriak, tolong, tolong, tolong. Tapi tidak ada yang mendengar. Lalu saya berteriak lagi, Mama, Mimi. Tapi tetap saja tidak ada yang mendengar. Waktu itu nafasnya suami Wak Darmi seperti entok jantan. Hatinya bagai serigala berbulu domba. Dan cengkeramannya seperti cengkeraman kelak. Pada saat itu terhapuslah saya dan penghormatan saya kepada suaminya Wak Darmi. Pada saat itu saya hanya bisa diam karena suami Wak Darmi mengancam, kalau saya sampai cerita ke Wak Darmi, saya akan dibunuh. Nyawa saya terancam. Akhirnya saya hanya bisa diam dan menangis. Tapi suatu hari saat suami Wak Darmi mengantar pindang ke pasar, saat suami Wak Darmi menyeberang ke jalan, tiba-tiba suami Wak Darmi tertabrak truk. Amin. Pada saat itu saya rasakan puas sekali. Saya merasakan saya menang karena orang yang jahat sekarang sudah tidak ada. Tapi ketika saya melihat Wak Darmi menangis dan menangis setiap malam memikirkan suaminya, akhirnya perasaan saya iba juga. Dan pada saat itu saya bercerita
kepada Wadarmi tentang apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Wadarmi hanya menangis dan menangis. Saya waktu itu tidak bisa berpikir apa-apa. Akhirnya saya memaafkannya. Mungkin hari sudah siang, hari saya Udah malam ini. kalau ada yang mau beli jamu, jangan jauh-jauh belinya. Beli aja di saya ya. Nanti saya masih dulu satu jamu lagi. Jamu apa? Jamu.